Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurulita, mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi D3 Keperawatan, kelas 3A. Teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing tentang pemeriksaan kehamilan atau antenatal. ANC atau antenatal care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu hamil dan selama kehamilannya. Tujuannya sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan antenatal care sehingga dapat menyelesaikan dengan baik, melahirkan bayi yang sehat, dan memperoleh kesehatan yang optimal pada masa nifas serta dapat menyusui dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita langsung ke alat dan bahan yang dibutuhkan. Sekarang kita langsung ke kita masuk ke tahap pre-interaksi, yaitu baca catatan keperawatan dan catatan medis klien, siapkan alat-alat dan privasi ruangan, lalu cuci tangan 6 langkah ya. Selanjutnya ke tahap orientasi. Berikan salam dan panggil nama klien, juga perkenalan jangan lupa ya. Lalu jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien atau keluarga seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Selanjutnya, instruksi kerja. Persiapan. Mempersiapkan alat dan bahan medis yang diperlukan. Persiapan bumil mengosongkan kandung kemih. Dan jangan lupa petugas harus mencuci tangan kembali dengan antiseptik dan bilas dengan air mengalir lalu keringkan. Sekarang ke pelaksanaan. Anamnesa. Anamnesa riwayat perkawinan, riwayat penyakit ibu dan keluarga, status riwayat haid atau HPHT, riwayat imunisasi pada saat ini, kebiasaan ibu, riwayat persalinan terdahulu. Dari anamnesa haid tersebut, tentukan usia kehamilan dan buat taksiran persalinan. Sekarang pemeriksaan. Pemeriksaan umum. Keadaan umum bumil, ukur tinggi badan, berat badan, dan lila. Lalu tanda-tanda vital, tensi, nadi, respirasi, dan suhu. Seharusnya lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dari kepala sampai ekstremitas bawah atau ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lihat mata, konjungtiva, ikterusnya gimana, lalu lihat kakinya, adakah udim kaki. Sekarang ke pemeriksaan khusus. Untuk umur kehamilan kurang dari 20 minggu, inspeksi tinggi pundus, hiperpigmentasi atau pada area areola mamae dan linea nigra, lalu striae, palpasi, tinggi pundus uteri, keadaan perut, dan auskultasi.
Untuk umur kehamilan lebih dari 20 minggu, inspeksi tinggi fundus uteri, hiperpigmentasi dan striae, lalu keadaan dinding perut. Lalu palpasi, lakukan pemeriksaan Leopold dan instruksi kerjanya yaitu pemeriksa berada di sisi kanan ibu hamil menghadap bagian lateral kanan. Leopold 1 yaitu letakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan di bagian lateral depan kanan dan kiri, setinggi tepi atas simfisis. Angkat jari telunjuk kiri dan jari-jari yang memfiksasi uterus bawah. Kemudian, atur posisi pemeriksa sehingga menghadap bagian kepala ibu. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Leopold 2. Letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, yaitu punggung atau bagian yang kecil ekstremitas. Leopold 3. Atur posisi pemeriksa pada sisi kanan dan menghadap ke bagian kaki ibu. Letakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah. Letakkan telapak tangan kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu. Tekan secara lembut bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian bawah bayi. Bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala. Sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Leopold 4. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada dinding lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Tentukan kedua jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan kanan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan atau konvergen atau divergen. Pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Fiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian letakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah setelah memasuki pintu atas panggul. Auskultasi, pemeriksaan bunyi dan frekuensi jantung janin. Lalu pemeriksaan tambahan, laboratorium Hb albumin dan USG. Akhir pemeriksaan yaitu buat kesimpulan hasil pemeriksaan, buat prognosa dan rencana penata laksanaan, catat hasil pemeriksaan pada buku KIA dan status pasien, jelaskan hasil pemeriksaan kepada bumil yang meliputi usia kehamilan, letak janin, posisi janin, tafsiran persalinan, resiko yang ditemukan dan adanya penyakit lain. Jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang. Jelaskan rencana asuhan ANC berkaitan dengan hasil pemeriksaan. Jelaskan pentingnya imunisasi. Jelaskan menjadi akseptor KB setelah melahirkan. Beri alasan bila pasien dirujuk ke rumah sakit. Jangan lupa ya teman-teman, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Nah, sekian sharing tentang ANC atau antenatal care dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan saat menyampaikan materi.
Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Stay at home.